Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya Aang DM. Buat dulu-duluku semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya mau coba tanya-tanya tentang pengalaman hidupnya Mas. Oh, sorry, pengalaman latihannya Mas. Siapa Mas tadi Mas? Mas Rosi dari Sumeneb. Oh ya, Mas Rosi dari Sumeneb. Oke Mas. Seperti apa yang Mas Rosi alami waktu Mas Rosi mau ikut latihan, Mas? Bisa dijelasin, Mas? Iya, baik, terima kasih. Mungkin tidak terlalu banyak. Selama saya ikut latihan itu baik pengalaman maupun yang saya rasakan sendiri cukup membuat saya itu terharu kalau mengingatnya sekarang. Oke. Begini, Mas. Awal mula ikut latihan itu apa dari niat sendiri atau dari ikut-ikutan dari teman atau memang dari support dari orang tua atau gimana? Bisa dijelasin tuh, Mas? Ya, untuk pertama kali niat saya memang saya tuh mencari ilmu bela diri. Tapi yang pertama kali saya ikuti itu bukan PSHT, baik itu perguruan lain. Saya sudah pernah ikut, cuman saya merasa kalau misalkan saya tidak cocok di perguruan ini, perguruan itu, makanya sekarang saya sampai di titik terakhir dan menurut saya sangat cocok dengan keinginan saya, yaitu di PSHT. Oke, begitu, Mas. Oke. Apa yang bikin Mas Rosi itu tertarik di PSHT, Mas? Karena yang pertama-tama saya lihat itu banyak teman-teman saya di sekolah maupun di pondok itu dari segi pertemanan dan rasa saudaranya itu sangat membuat saya itu sangat berpikir, wah, ini seakan-akan seperti saudara kandung padahal mereka cuman berteman saja gitu. Bertemunya di pencak silat ya, Mas. Berarti itu yang bisa Mas Rosi tertarik ya, Mas ya, yang pertama. Terus yang kedua, berapa kali ikut latihan, Mas? Perguruan selain dari Kalau PSHT. kalau perguruan itu sekitar 3, cuman yang terakhir itu PSHT, berarti 4 perguruan yang sudah saya ikuti. Cuma saya merasa cocok di sini di PSHT. Oke, Mas. Untuk ikut latihan itu berapa tahun, Mas, dari sekarang, Mas? Dari siswanya masuk tahun berapa? Masih ingat? Masih ingat waktu itu sekitar tahun 2013 bulan-bulan akhir saya ikut latihan dan alhamdulillah disahkan pada tahun 2017 bertepatan pada bulan Suro atau dalam Islamnya itu bulan Muharram. Disahkan Disahkan di tahun 2017. 17. Oke. Oke, Mas. Yang pernah Mas Rosi alami ketika latihan yang membuat Mas Rosi itu teringat terus apa, Mas? Dari segi pahitnya dulu. Waktu kemarin saya ikut latihan memang untuk pertama kali tidak ada dukungan penuh dari orang tua. Karena berpikirnya orang tua itu kalau pencak silat itu identik dengan kekerasan. Jadi mungkin karena orang tua itu sayang sama anaknya, jadi saya pertama kali ikut latihan itu dilarang. Dan saya tidak pesimis waktu itu, saya tetap berusaha, berdoa, tetap ikut dan pada akhirnya perlahan-lahan orang tua itu mengerti dan alhamdulillah mendukung hingga mensupport baik dari segala pembiayaan maupun doa. Itu, Mas. Oke, saya potong sedikit, Mas. Awal mula ikut latihan itu memang dari awal sampean itu diizinin apa belum itu, Mas? Kebanyakan tuh kan teman-teman ikutnya itu sembunyi tanpa izin sama orang tua. Ada yang izin, tapi ketika dia sudah orang tuanya sudah tahu, kadang anaknya itu diberhentikan karena latihannya itu keras. Kalau sampean gimana? Saya waktu pertama kali ikut latihan memang secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ya, kebanyakan ya, Mas ya? Iya, kebanyakan memang seperti itu. Ada juga yang dari teman saya yang memang sudah dikasih izin, tapi perjuangan saya ikut latihan itu menurut saya itu sangat-sangatlah berat gitu. Soalnya kan tidak ada restu dari orang tua, ya mungkin karena orang tua
takut saya kenapa-napa, namanya juga orang tua mungkin sayang sama anaknya gitu. Oke. Tetapi saya tidak patah semangat di situ, saya tetap berusaha ikut latihan dan pada akhirnya alhamdulillah orang tua itu sudah mulai mengerti dan mulai mendukung secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Begini Mas, sampean waktu ikut latihan itu pernah ya mengalami sesuatu yang tidak sampean inginkan? Baik itu di pertandingan, pernah ikut pertandingan? Pernah, Bang. Iya. Terus pas waktu sparring, pernah nggak sampean mengalami sesuatu yang tidak sampean inginkan? Alhamdulillah selama latihan memang tidak terlalu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan seperti patah atau hal-hal yang sangat fatal, tetapi pernah mengalami kecelakaan ringan waktu sambung dengan putih. Itu saya masih sabuk jambon, Mas. Cuman kesalahan jatuhan doang, agak ya tidak terlalu fatal sih, cuman cedera ringan itu. Itu yang bikin saya berhenti latihan selama kurang lebih 2 bulan. Habis itu alhamdulillah bisa ikut latihan lagi. Tapi bukan untuk niat untuk berhenti kan waktu itu? Tidak, Mas, karena memang fisik saya tidak dimungkinkan untuk ikut latihan karena di situ sangat sulit karena dibilang parah tidak terlalu parah, dibilang ringan ya kerasa banget kalau itu memang cedera yang agak lumayan. Oke. Jadi saya berhenti sementara bukan untuk berhenti dari PSHT, cuman karena memang saya tidak bisa mengikuti dengan keadaan fisik yang seperti itu. Ini Mas, ya yang terakhir ini Mas, apa bedanya? Sorry, ini kan sudah jadi warga. Sebelum jadi warga dan setelah jadi warga, apa yang Mas sekarang rasakan saat ini? Kalau menurut saya pribadi perbedaannya sangat jauh sekali. Karena sebelum saya ikut latihan itu saya agak sedikit lemah Lemah ya, benar. dalam artian ya namanya juga tidak ada basic. Kebetulan fisik saya tidak bisa diarahkan ke arah yang keras. Jadi semenjak saya mulai ikut latihan PSHT terasa ada perbedaan terutama dalam fisik saya. Karena di situ memang diterpa benar-benar sangat keras. Jadi keras itu bukan berarti tidak ada gunanya. Keras itu di situ di PSHT sangat mendidik. Mendidik ya, benar. Karena di PSHT bukan untuk menjadikan pengecut, tapi untuk benar-benar menjadikan seorang pendekar yang berbudi luhur, disiplin, tahu benar dan salah. Dan setelah saya jadi warga PSHT, alhamdulillah saya mengalami banyak hal-hal yang positif dan menemukan banyak saudara-saudara di luar sana yang meskipun tidak pernah ketemu, tetapi setelah menjadi warga PSHT ketemu terasa, Mas, ya. sudah seperti saudara kandung, bahkan Iya. melebihi saudara saya sendiri. Jujur itu memang sangat luar biasa. Emang kalau setelah jadi warga itu ketika saya merasakan, saya juga Mas merasakan bedanya jadi warga sebelum jadi warga dan sesudah jadi warga itu beda. Ketika kita itu keluar dari rumah, artinya ketika kita merantau sudah beda Mas ya. Ketika ketemu sama dulur-dulur PSHT di luar sana. Ya, disitulah yang kita rasakan saat ini. Kalau Mas gimana Mas? Ya sangat membuat saya itu terharu karena saya belum merasakan yang namanya persaudaraan seperti dulu-dulu di PSHT, meskipun kita belum kenal begitu dekat, tetapi kalau kita sudah menjadi dulur atau warga dari PSHT, meskipun tidak pernah ketemu ataupun tidak pernah kenal, di situ keanehan terjadi, seolah-olah kita sudah mengenal dulur sangat lama seperti saudara kandung ataupun saudara sendiri gitu. Jadi di situ keanehannya. Karena memang mungkin PSHT ini mengedepankan rasa persaudaraan yang sangat Ya, ini erat. buktinya kita Mas ya. Buktinya Kita belum pernah ketemu di sini langsung bisa akrab. bisa akrab kayak gitu. Iya. Coba kalau bukan sealiran atau beda perguruan, kita mungkin malu ya. Malu, sengka. Rasa nggak enak, rasa canggung, pokoknya hal-hal yang
apa ya yang bikin kita takut jadi ya benar-benaran takut Iya, ya. Takut kan. salah Ah, begini. Tapi kalau sudah jadi warga, sudah jadi anggota kita, sudah jadi keluarga kita enak ya, iya. langsung enak ngobrol enak Disitulah langsung, iya. keanehan PSHT. Oke, Belum kenal sudah baru ketemu langsung langsung. seperti saudara sendiri. Oke. Mas, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang Mas sampaikan buat adik-adiknya, terutama yang pengen ikut pencak silat ataupun yang pengen terjun di perguruan lain ataupun di pencak silat PSHT, apa harapan Mas ke depannya? Ya, saya berharap kalau misalkan untuk adik-adik yang mau ikut atau masyarakat yang mau mengikuti latihan PSHT, jangan pernah patah semangat apapun jalan yang kalian lewati. Memang setiap sesuatu itu ada resiko, Ya, baik kecil resiko maupun kalian. resiko. Kalian sebelum mengikuti latihan PSHT itu harus didasari dengan niat yang kuat, karena tidak mudah untuk menjadi Benar. pendekar dan warga setia hati terate. Saya sendiri sudah mengalami banyak hal-hal yang menurut saya sangat menerpah begitu, Jadi warga. menerpah sangat-sangat tidak mengenakan selama perjalanan menjadi warga PSHT. Jadi menurut saya sebelum mengikuti latihan PSHT harus didasari dengan niat yang matang dan lillahi ta'ala. Itu kuncinya sih, supaya tidak mudah berhenti ataupun menyerah dalam mengikuti latihan. Oke, ya Mas, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan dan mudah-mudahan kedepannya kita semakin erat, semakin kompak. Pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan semoga jauh ya. Hal-hal yang positifnya semakin tetap berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Dan mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Buat dulur-dulurku dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat ya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.